Oke, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali. Akhirnya setelah sekian purnama, kita nunggu ya Bu Ayen akan sharing lagi. Jadi hari ini sesi kolektif healing kita di Better Life akan dibuka oleh Ibu Ayen, langsung narasumber kita, founder kita yang akan membahas tentang kolektif healing yang bertemakan blockchain rilis untuk finansial ya. Biasanya kalau pengalaman saya kalau habis buci itu aduh tidurnya enak gitu ya. Apalagi ini topiknya tentang duit ya. Siap-siap nih minggu depan nih kebanjiran ting 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 gitu ya duitnya masuk. Amin. Amin. Nah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang masih pertama kali ya, baru pertama kali datang. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru datang, boleh ketik di chat angka 1 gitu. Kalau misalnya ada yang baru, nanti Bu Ayen akan menerangkan lagi tentang sedikit ya, menerangkan Ya. tentang apa itu energi, apa itu blockchain gitu ya. Tapi kalau semuanya udah nggak ada yang baru, udah pada tahu ya, biasanya kita langsung, oh baik Bu Ada Ambar, Ibu Ambarwati. selamat datang Bu Ambar. Thank you sudah bergabung di Better Life ya. Ada lagi selain Bu Ambar yang masih baru di sini? Oh Pak Justinus David, baik. Thank you sudah bergabung. Jadi saya terangkan sedikit di sini kami komunitas Better Life adalah suatu komunitas yang pertama kali terbentuk pada saat pandemi gitu ya. Sama-sama terpanggil untuk kita bisa bikin apa sih untuk menolong pada saat itu. Kita terkurung kan nggak bisa kemana-mana ya. Tapi juga kita memerlukan supporting, kita memerlukan juga dukungan dari spiritual juga. Bagaimana berkomunikasi gitu. Jadi Bu Ayen dengan temennya waktu itu adalah Bu Selvi ya. Pasti teman-teman di sini tahu di sini. Hai Bu Selvi. Hai hai. Nah ini dia ya. Ini co-founder dari Better Life Bu Selvi juga yang akhirnya mendirikan Better Life terus kemudian sepanjang tahun 2000 dan 2021 pada saat kita terkurung dalam tanda kutip karena COVID ya banyak sekali melakukan apa namanya sosial ya sosial service yaitu untuk bagaimana bikin kita lebih tenang, bagaimana kita lebih bisa menerima menghadapi hidup gitu. Jadi banyak banget kelas-kelas online yang waktu itu dibuat, banyak banget kita berdoa bersama-sama, kita menyalurkan energi positif bersama-sama. Salah satunya adalah dengan blockchain ini gitu ya. Nah, nanti Bu Ayen yang akan menerangkan apa sih sebenarnya energi yang terblok. Kenapa kok kalau energinya keblok kitanya jadi kayak buntu gitu ya. Ini udah di depan mata kok nggak bisa-bisa gitu ya. Sedangkan yang lain kayaknya tidur aja duit masuk gitu ya. Kalau saya kayaknya udah kerja udah susah kok duitnya nggak masuk-masuk gitu. Nah, jadi ini nanti akan dikupas oleh Bu Ayen ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu, mangga atuh Bu Ayen silahkan diambil alih. Ya. Yuk. Terima kasih Ibu Dokter kita yang cantik dan baik hati dan tidak sombong dan kaya raya. Oke, teman-teman semua selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua, damai sejahtera untuk kita semua. Ya, sebelum saya memulai, kalau teman-teman berkenan, mungkin bisa on cam ya, tapi kalau terpaksa ya tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Yuk, tolong temanin saya biar saya tidak merasa sendiri gitu ya, ngomong sama kamera sama laptop gitu. Thank you ya. Jadi lebih semangat gitu berbaginya. Jadi malam ini saya akan sharing sedikit tentang saya tolong boleh dikasih co-host gitu supaya bisa share ini share screen. Saya akan terangkan sedikit gitu ya, sharing sedikit apa sih itu blockchain. Mungkin teman-teman ada beberapa bahkan yang sudah terapi paket energetic cage ya, jadi bukan hanya blockchain tapi energetic cage. Tetapi ya hari ini tidak ada yang dalam posisi terapi energetic cage ya kayaknya ya. Karena kalau Anda sedang uh, dalam fase terapi energetic cage maka tidak bisa dirilis hari ini ya karena sedang dalam proses. Oke, saya izin untuk share screen. Ini kelihatan nggak? Ya, udah kelihatan Bu. Silahkan. Oh, tapi kayaknya salah bukan ini. Maaf ya.
Tadi dulu. Kayaknya ada yang salah. Sebentar, maaf. Oke, kelihatan teman-teman? Jelas? Jelas ya. Oke, hari ini sebenarnya blockchain itu banyak sekali ya, banyak sekali jurusannya gitu. Tapi untuk khusus malam hari ini kita akan merilis blockchain yang berhubungan dengan hambatan kesehatan dan financial sekaligus gitu ya. Ini judulnya kita kasih judul Health and Financial Blockchain Release. Gitu. Reveal the secret of your heart. Kenapa reveal the secret of your heart? Karena memang semuanya ada di jantung kita. Informasi-informasi itu ada di jantung kita. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang kenapa ada di jantung gitu ya. Nah, ini adalah kondisi basic dari kita sebagai manusia ya. Jadi human basic ability kita. Kita sebagai manusia itu punya kemampuan untuk adaptasi ya. Kita untuk kemampuan adaptasi cuaca, adaptasi tentang makanan. Misalnya kita biasanya makan nasi, tahu-tahu satu hari kita pergi ke Eropa, di sana roti semua. Kita tetap bisa adaptasi, makan kentang, makan roti gitu ya. Dan kemampuan adaptasi adalah salah satu kemampuan dasar yang membuat kita masih eksis hari ini. Ada di dunia ini. Ras manusia salah satu ras yang makhluk yang bisa beradaptasi sehingga keberadaan kita, eksistensi kita masih ada saat ini. Beberapa makhluk lain, mungkin hewan tertentu gitu ya sudah tidak ada karena memang kemampuan adaptasinya kurang untuk bisa survive sampai hari ini. Kalau dia bisa beradaptasi, mungkin dia akan bermutasi dan lain sebagainya sehingga tetap ada eksis hari ini. Kemudian kemampuan dasar manusia adalah juga self-healing. Ini kalau mungkin dalam dunia medis kita namanya ada homeostatik ya. Jadi tubuh punya kemampuan untuk selalu kembali ke posisi asalnya gitu ya. Nah, kemudian untuk kemakmuran. Nah, kemakmuran ini juga manusia itu punya kemampuan untuk memanifestasikan apa yang diinginkan sebenarnya gitu ya. Tetapi kenapa kok kadang-kadang itu tidak terjadi? Nah, tidak terjadi tentu bukan hanya blockchain aja, tetapi juga kadang tidak terjadi karena skill yang kurang gitu ya. Jadi harus ada skill, harus ada energi yang baik, dan harus ada belief system yang menunjang sehingga tiga elemen ini membentuk satu kesatuan untuk memanifestasikan apapun yang kita mau manifestasikan. Nah, tapi hari ini kita bicara dari sudut energetiknya gitu. Jadi energetik, belief system, dan skill. Ya, tiga ini harus jadi gitu. Contoh saya mau jadi dokter gitu ya, harus ada skill dokter, harus sekolah gitu ya, skillnya harus ada gitu. Nggak bisa cuma setting passion tok gitu ya. Atau blockchain-nya dirilis gitu. Blockchain apa nih yang bikin saya nggak bisa jadi dokter misalnya gitu. Ya harus dirilis juga, energinya harus bagus, gitu, tidak ada hambatan energetik. Kemudian juga tetap harus skillnya dikuasai dan belief system yang tepat gitu ya, yang support, yang sinkron. Kemudian manusia human basic ability-nya itu juga memiliki kemampuan bersosialisasi dengan baik. Jadi hubungan yang baik antar sesama gitu ya. Sebagai anggota keluarga atau juga hubungan yang baik dengan partner, bisa partner bisnis, bisa partner dalam keluarga. Kemudian kita juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan klien ya, atau dengan teman-teman, dengan sahabat. Juga kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan atasan maupun dengan bawahan kita. Sorry, ini kayaknya ada suara yang bocor ya. Ini ada yang bocor nih, siapa nih? Oke, thank you. Ya, selanjutnya. Ya. Syarat supaya human basic ability kita bisa terlaksana dengan baik adalah ada yang namanya aliran energi chi kita bisa
mengalir dengan properly, mengalir dengan baik dan benar gitu ya, dengan lancar. So pada akhirnya semua adalah tentang energi. Dan energi ini tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi dia bisa berubah bentuk. So jadi kalau kita mau menemukan rahasia-rahasia di semesta ini, kita memang harus berpikir dalam terminologi energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, apa itu qi ya? Kita bicara tentang qi hari ini. Qi adalah sebuah konsep dari budaya China, dan qi ini dipercaya sebagai bagian dari semua makhluk hidup atau disebut sebagai kekuatan hidup. Tetapi ada juga beberapa kalangan menyebutkan qi ini adalah lemnya jiwa dan raga. Jadi kalau jiwa dan raga tidak ada lemnya, dia lepas kan? Artinya selama jiwa dan raga itu bersatu, lemnya itu ada si chi-nya ini. Gitu. Jadi kalau raga, jiwa nggak ada lemnya ya masing-masing gitu ya, jiwanya kemana, raganya kemana, itu bukan manusia gitu. So semua makhluk yang hidup itu ada jiwa dan raga. Ini ada lemnya, chi. Nah ini ada yang spellan kanji, ada juga yang huruf Jepang gitu. Ini kita etimologinya aja. Nah, aliran qi yang lancar dan harmonis ini adalah salah satu syarat utama kita bisa sehat di level fisikal ataupun tubuh astral kita secara mentally. Dan ini juga bisa mendayagunakan potensi suatu individu secara maksimal sehingga kita bisa menjadi versi terbaik kita. Karena kalau fisiknya nggak optimal, mentally nggak optimal, otomatis potensi kita juga tidak bisa optimal sehingga kita tidak menjadi versi terbaik kita. Nah, apa sih blok qi gitu ya? Qi-nya tuh keblok ya, namanya blok qi karena qi-nya tuh keblok. Nah, blok qi ini adalah satu kejadian di mana saat suatu individu tuh mengalami emosi-emosi yang intens. Ya, kalau manusia tuh pasti ada emosinya lah. Tapi ini emosinya intens ya. Sehingga tubuh tidak bisa lagi memproses emosi ini 100%. Misalnya hanya keproses 70% gitu. Nah, itu juga jadi blok qi. Atau bisa juga bukan hanya karena emosi yang intens. Mungkin emosinya tidak intens, tapi memang secara fisikal tubuhnya sedang lemah. Sehingga kalau sedang lemah, walaupun emosinya hanya sebenarnya sedikit buat orang lain, tapi buat dia tubuhnya tidak berhasil memproses itu karena tubuhnya sedang lemah secara fisikal. Nah, ini disebutnya blok qi. Seperti apa sih tubuh memproses emosi? Contoh ya, waktu kita menangis, itu tubuh sedang memproses emosi sedih kita. Kita mengeluarkan air mata, tubuh sedang memproses emosi kita. Kita marah, mengeluarkan suara keras, itu juga sedang mengeluarkan emosi kita, diproses ya. Kemudian waktu pernah nggak misalnya gini, nangis gitu ya, capek, terus besoknya badannya pegel-pegel. Itu juga tubuh sedang memproses emosi kita. Nah, emosi-emosi ini selalu harus diproses oleh tubuh. Nah, pada saat tubuh tidak berhasil memproses ini 100%, maka terjadilah blok qi. Even hanya udah 90% tetap jadi blok qi karena tidak 100%. Dan blok qi ini atau sampah energetik ini selamanya ada, forever. Dia nggak direct hilang sendiri itu enggak gitu loh. Sampai dengan dilakukan suatu tindakan spesifik untuk membersihkannya. Ya. Contohnya blok qi itu apa? Blok qi itu ibarat misalnya ada kerikil dalam sepatu kita. Jadi kalau kerikil itu tidak dikeluarkan, kita melakukan satu tindakan yang spesifik untuk membuang kerikil ini keluar dari sepatu, maka ya dia akan ada terus di situ, sepatunya dipakai jalan lah. Pertama mungkin sakit dikit ya, pegel-pegel, kok ada yang ganjil, lama-lama kalau dipakai terus, yang ada kakinya lecet. Dia harus dibuang. Nah, blok qi ini bisa diturunkan. Jadi mungkin teman-teman, Bapak Ibu tahu bahwa ada misalnya anak-anak atau mungkin diri kita sendiri ya, yang nggak ada yang ngajarin tuh otodidak, tahu-tahu pintar masak gitu ya. Kita tahu aja gitu, bisa masak enak gitu. Terus bisa menggambar, bakat kalau orang bilang gitu ya. Bahkan saya punya almarhum ipar saya itu, dia bisa otodidak main piano. Nggak ada yang ngajarin.
Dapat dari mana? Nanti biasanya diomongin gini, oh kakeknya juga pemusik gitu ya. Oh neneknya atau buyutnya itu pandai masak. Gitu. Atau siapanya leluhurnya itu pandai menyanyi gitu. Nah, artinya bakat bukan hanya bakat yang diturunkan. Bukan hanya bakat, memori bakat yang diturunkan, tapi memori dari blockchain juga bisa diturunkan. Jadi ada yang namanya inherited blockchain. Jadi blockchain yang masih ada pada saat seseorang meninggal, dia sudah meninggal nih, dia berpotensi diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Bahkan even belum meninggal pun waktu misalnya seorang ibu dia punya blockchain ya, kemudian dia melahirkan anak, sangat mungkin si anak berpotensi untuk juga membawa blockchain dari ibunya, gitu, atau dari bibit ayahnya. Dan dalam perjalanan saya merilis blockchain klien-klien saya pernah menemukan yang sampai 31 generasi di atas dia. Itu hanya satu sih yang gitu ya. Lainnya ya mungkin belasan atau beberapa lah. Rata-rata di bawah 10 tapi banyak juga yang sampai belasan. Bahkan dalam satu kasus 31 generasi di atas dia. Kita udah nggak pernah tahu. Tapi itu ada gitu. Nah, bagaimana sih cara mendiagnosanya gitu ya? Kita mengakses subconscious dengan metode heart power awareness. Jadi itu sebabnya berbalik lagi ke jantung. Kenapa jantung? Karena jantung itu menyimpan semua memori-memori yang pernah kita alami. Jadi darah kita itu mengalir ke seluruh tubuh kita dan darah pasti lewat jantung. Artinya semua pengalaman-pengalaman capture oleh darah dia disimpan ke jantung. Bahkan jantung ini, sel jantung adalah sel pertama yang terjadi pada saat konsepsi gitu ya, dibentuk sel jantung. Sehingga jantung ini menyimpan memori-memori even kita dalam kandungan. Jadi bukan otak dulu tapi dia disimpannya di jantung. Nah, untuk mengakses semua informasi di heart's memory ini, kita biasanya kalau ketemu langsung, physical ketemu langsung, kita bisa mengakses lewat muscle test atau tes kekuatan otot gitu ya, direct. Atau bisa juga misalnya ketemu, tapi kliennya tangannya nggak bisa dipakai gitu ya. Misalnya stroke, atau nggak punya tangan gitu ya, atau tangannya lemes gitu. Atau baby gitu ya, maka kita menggunakan surrogate atau orang ketiga untuk memperpanjang energinya sebagai surrogate. Tapi kalau tidak bertemu seperti kita hari ini online, maka kita menggunakan sistem proxy namanya. Sistem proxy kita tidak harus bertemu, tapi tetap energinya bisa diakses, bisa dicek gitu ya. Nah, pada saat kita menggunakan sistem proxy, artinya kita melampaui dari batasan ruang. Dan ini hanya bisa terjadi di level spiritual. Di level spiritual, mental, emosional, dan fisikal. Nah, tentu pada saat mengakses energi-energi seperti ini sama dengan membongkar, apa ya, kalau dokter itu meriksa secara fisikal, dia kan buka baju terus didengar, oh jantungnya gimana, dibuka. Tentu harus seizin pasiennya gitu kan. Sama, waktu kita memeriksa energetik seseorang, kita juga memerlukan izin dari orang tersebut. Ya, jadi di sini ditulis harap diperhatikan etika mengakses energi orang lain, karena di luar sana ada beberapa yang baru bisa mengakses, terus iseng gitu ya, akses orang, si ini mau dicek, si itu mau dicek gitu ya, padahal itu sangat tidak etis dan nanti akhirnya akan berbalik ke diri sendiri hal yang kurang baik. Nah, ini muscle strength test, kita tulis judulnya di sini, tapi sebenarnya sistem proxy pun kita bisa cek ini. Ini adalah muscle testing, sesuatu yang dikembangkan awal mulanya dari TCM, metode yang sangat dasar untuk kita bisa cek energi secara basic, dan juga bisa cek ketidakharmonisan apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang. Ya. Ini juga bisa untuk cek energi, blok energi seperti blok Qi. Kemudian juga kita bisa cek organ mana yang fungsinya sedang kurang baik. Kemudian defisiensi nutrisi, sensitivitas dengan makanan tertentu, dan kita juga mungkin bisa cek juga tanaman atau suplemen apa yang cocok dan tidak cocok untuk seseorang. Ya. Tentu ini membutuhkan pelatihan yang cukup serius dulu sebelum seorang praktisi bisa mengaplikasikan
keahlian seperti ini. Kemudian subconscious, semua informasi-informasi ini itu lebih banyak disimpan di subconscious. Jadi ada conscious, ada subconscious. Yang ada di conscious paling sekitar 20% dan biasanya jangka pendek gitu ya. Sementara yang di subconscious, dia menyimpan memori jangka panjang. Itu sebabnya kita yang diakses itu subconscious, bukan conscious ya. Dia bisa menyimpan memori, bahkan memori-memori inherited itu bisa diakses dari situ. Sehingga kita tahu apakah ada block C atau tidak di diri seseorang terkait dengan hambatan financial atau hambatan kesehatan atau relationship dan lain sebagainya. Nah, ini informasi heart power ini ada di level subconscious, kemudian kita bisa tahu ya apa yang subconscious sudah tahu. Kita bisa menggali informasinya dan salah satunya adalah dengan muscle test gitu. Tapi di sini hari ini kita menggunakan sistem proxy ya. So pertanyaannya adalah apakah Anda memiliki block C yang bermanifest ya? Block C ini bermanifest menjadi sakit fisikal, gangguan rezeki atau keuangan, atau gangguan konsentrasi, gangguan komunikasi, hambatan jodoh, hambatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Saya ada satu pengalaman waktu di Malaysia, jadi bikin workshop tentang block C. Kemudian salah satu peserta di sana dia mengatakan jari telunjuknya itu sudah sakit 6 bulan. Jari telunjuknya sudah sakit 6 bulan dan sudah dilakukan rawatan medis dan pengobatan medis yang sesuai standar. Kebetulan beliau juga seorang dokter. Dan setelah dirilis, dan ternyata waktu dicek itu memang ada block C yang berkontribusi di sakitnya. Jadi kita juga harus cek dulu, ini memang karena block C atau memang murni fisikal ya. Kalau murni fisikal ya sudah, ya memang harus ditangani fisiknya gitu, tidak bisa dengan block C rilis. Tapi setelah dicek ternyata memang ada kontribusi block C di situ. Setelah dirilis dalam hitungan 5 menit, sakitnya berkurang dari level 7 kalau nggak salah jadi level 2 gitu. Cukup signifikan. Tetap masih ada, tapi sangat signifikan pengurangannya. Jadi tujuan kita block C rilis adalah tentu untuk menggapai kesehatan dan kebahagiaan yang optimal, sebagaimana memang fitrah kita, tentunya juga dengan kemakmuran yang optimal, yaitu financial ya. Jadi yang kita harapkan dengan rilis block C kita, hati kita juga lebih terbuka dan tentunya gerbang ilahi terbuka untuk kita semua. Ini adalah doa untuk kita semua, bahagia, sehat, dipulihkan kembali, dan makmur gitu ya. Oke, kita belum masuk ke block C rilisnya ya. Nah, tadi yang saya sharingkan adalah yang personal ya, yang personal. Artinya setiap orang itu bisa kita gali secara personal. Ada block C apa terkait dengan kondisi yang spesifik. Nah, hari ini kita akan bukan yang personal, tapi yang kolektif gitu, yang kolektif. Jadi, misalnya tentang financial ya, kita akan lihat. Nah, block C major itu ada 7 emosi yang major ya, itu emosi joy, anger, worry, anxiety, sadness, fear, shock. Kemudian dari masing-masing 7 major block C itu dia ada turunannya sekitar ada 8 lagi jenis dari masing-masing shock. So sekitar 56 jenis block C. Ya, nah dari situ kita akan cari ada block C apa yang kolektif yang sama di antara kita semua terkait dengan financial. Ya, atau terkait dengan kesehatan. Itu yang akan kita lakukan hari ini bersama-sama. Oke? So, sampai sini ada pertanyaan teman-teman dari apa yang baru saya jelaskan, yang baru saya sharingkan? Mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Biasanya kalau orang nggak nanya itu ada 2. Satu sangat paham, yang kedua nggak ngerti apa-apa. Akhirnya nggak ada pertanyaan. Ini saya nggak ngerti yang mana nih. Mudah-mudahan yang ngerti gitu ya. Oke. Ya, Bu Likis. Ya, Bu Jenny ada angkat tangan, silahkan. Bu Ayen, jadi block C ini sama dengan mental block itu juga ya?
Bukan, kalau mental block lebih ke belief system. Kalau ini adalah bisa jadi karena belief system dan pengalaman, sehingga tubuh tidak berhasil memproses emosi ini, sehingga menjadi sampah energetik. Kalau yang biasa disebut mental block apa itu lebih ke belief system. Program apa yang sedang jalan. Kalau ini sampah yang dibuang. Contoh gini, misalnya komputer ya, komputer itu kan ada programnya yang berjalan, lagi running gitu, ada softwarenya. Nah, kita tuh bukan mengganti softwarenya, kita bersihin virusnya. Nah, sebuah komputer itu tentu bukan hanya virus yang harus dibersihkan, tapi programnya juga harus sesuai kan dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau mental block itu lebih ke programnya, belief systemnya. Nah, dari itu biasanya di kelas Empower 2 hari itu kita bahas program. Kalau ini atau di Integrated Mind Healing itu juga program. Kalau ini lebih ke sampah. Kalau sampah ya memang harus dibuang kan, gitu ya. Nggak bisa diapa-apain, dibuang gitu. Dan blockchain ini sekali dibuang forever gone, nggak balik lagi. Kalau gitu yang mental block itu semacam yang di empowered, yang modifikasi data itu. Ya, ya. Kalau pemahaman saya yang orang biasa bilang mental block itu. Karena misalnya dia percaya bahwa sorga di bawah telapak kaki ibu gitu ya. Terus pas kebenaran ibunya merongrong. Kan ada tuh maksudnya. Ya memang kita diajarkan untuk harus sopan, patuh, sayang kepada ibu kita. Tapi ada juga di dunia ini yang ibunya merongrong. Nah, tapi bukan berarti kita jadi kurang ajar sama beliau. Namun karena punya belief system, yaitu kepercayaan bahwa sorga di bawah telapak kaki ibu ya. Akhirnya ibunya ngerongrong apa, dia habis-habisan gitu kan, berdarah-darah tuh. Wah, dia siapin buat ibunya juga gak peduli gitu anaknya. Ada ibu seperti itu, ada. Akhirnya apa, dia nyiksa diri. Karena apa ya? Karena belief sistemnya. Padahal kan sorga di bawah telapak kaki ibu yang berjalan di mana? Kalau ibunya berjalan di neraka ya bawahnya bukan sorga kan gitu ya. Ya, harus pakai akal sehat, di atas segalanya tetap harus pakai akal sehat ya. Gitu. Sorry, saya kasih satu perumpamaan yang agak ekstrim ya untuk membuka mata gitu loh. Kita by genetik, kita secara fitrah kita tuh penuh cinta kasih sayang, tetapi itu dirusak oleh apa? Oleh program yang mensabotase, kemudian oleh sampah energetik yaitu blockchain. Itu dua yang memang perlu diberesin biasanya. Kalau untuk mencapai sesuatu, nah itu baru ditambahkan skill gitu ya. Dan skill itu lebih mudah dikuasai saat kita belief systemnya oke, dan sampai energetiknya juga bersih gitu. Oke? Ada pertanyaan lain? Terjawab Bu Jenny? Iya Bu, makasih. Oke, thank you. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Atau mungkin mau sharing sebelum kita masuk? Mungkin nggak tanya tapi sharing gitu. Saya dirilis gitu, setelah dirilis apa gitu. Ngantuk, kalau Bu Catherine kan ngantuk. Saya mau sharing. Ayo, thank you. Makasih ya Bu Ayen. Jadi saya mau sharing tentang block release. Ini kebetulan saya cerita positif ya. Ya, thank you Dr. Widya. Sebenarnya saya punya masalah nih di anak saya. Jadi waktu itu anak saya nih kuliah, kok nggak selesai kuliahnya. Sementara ini anak pertama dan anak kedua tuh udah selesai duluan. Ya bisa saja karena pandemi, terus akhirnya jadi males-males ya. Terus tapi saya juga udah nggak tahu gimana mau diapain. Kalau diomelin anak ini makin lari ya, makin nggak mau ngerjain tugasnya. Jadi saya tanya ke Bu Ayen, ini kalau saya berobat ini, yang berobat saya apa anak saya gitu. Terus akhirnya Bu Ayen bilang saya dulu baru anak saya gitu. Ya udah, akhirnya saya jalankan ya. Percaya nggak percaya ya deh, pokoknya dengan positive thinking demi anak saya bisa cepat selesai sekolahnya. Saya jalankan dan alhamdulillah ya memang
Ternyata pertama anak saya jadi semangat ya. Entahlah ini pakai ilmu energinya Bu Aya ini menurut saya luar biasa karena anak saya ini udah nggak bisa diperintah dengan nasihat apapun sudah nggak bisa. Tapi alhamdulillah selesai, dia udah wisuda dan alhamdulillah anaknya juga sesudahnya cukup baik ya, artinya membawa diri dan lain-lain. Dan bukan itu saja, saya dirilis juga kan, dan banyak hal-hal yang saya nggak percaya kok jadi percaya ya. Jadi waktu itu saya mungkin belum sempat cerita ke Bu Ayen bahwa saya sedang mau menjual satu properti yang bertahun-tahun susah banget dijual. Dan alhamdulillah itu terjual kemarin di masa pandemi yang sulit gitu. Jadi ya terima kasih saya buat Bu Ayen. Jadi artinya karena Allah ya. Iya, saya mengerti itu semua karena Allah, tapi kalau tidak begitu kita nggak tahu juga ini harus kemana gitu. Jadi mungkin ada di antara kita yang punya masalah-masalah yang kita nggak tahu lagi mau kemana nih berobatnya. Jadi ya mudah-mudahan saya sengaja ini dibuka supaya menjadi jalan yang baik buat orang lain yang mungkin punya masalah-masalah seperti ini. Ya mudah-mudahan diberi jalan kemudahan dengan melalui Bu Ayen dengan blog rilisnya. Demikian Bu Ayen, terima kasih. Terima kasih Dr. Widya. Thank you banget. Ya, ada pertanyaan lagi dari Mbak Anis ya. Kalau formula bunga itu salah satu bentuk blok rilis kah? Ya, tapi lebih spesifik di heart lock. Jadi heart lock. Jadi jantung kita itu ada energi. Jadi jantung kita dibagi 64 itu ilmu yang lain ya. Jantung kita dibagi 64 ruangan gitu. Jadi masing-masing chamber, jantung kan ada 4 chamber, masing-masing chamber itu dibagi lagi 16. Nah, kita akan cek one by one dia ada di mana kelok energi di titik itu, maka di situ melambangkan trauma apa yang terjadi di usia berapa, karena apa atau karena siapa. Kemudian kita membuka kunci di energi di jantung itu dengan formula bunga gitu. Biasanya saya akan kombinasikan antara block rilis dan heart lock ya. Tapi hari ini kita tidak bicara tentang heart lock. Gitu. Anis. Karena Mbak Anis waktu itu kan private ya sama saya, jadi ada digabung gitu. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi teman-teman semua yang di sini hari ini alhamdulillah kita ada 73 orang, include saya. So, semua yang hadir di sini, saya akan tanya dulu sebelum kita memulai terapi collective healing untuk financial dan health issue ya untuk kita semua. Apakah teman-teman mengizinkan energinya untuk diakses? Jadi kalau ada teman-teman yang tidak mengizinkan dirinya untuk diakses energinya, maka tolong tulis di chat skip. Maka saya akan skip. Gitu, ya. Jadi tolong ditulis di kolom chat skip. Seandainya teman-teman tidak bersedia diakses energinya, karena saya sangat respect dengan teman-teman semua dan saya hanya akan mengakses energi teman-teman bila teman-teman mengizinkan. Kalau tidak menulis di kotak chat, maka artinya saya asumsikan teman-teman bersedia. Ya, saya tunggu 1 menit lah ya. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Bu Asti. Saya sedang jalan terapi bunga tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau lagi terapi energetic cage. Itu karena itu terapi yang cukup panjang selama 2-3 bulan gitu ya. Dan itu tidak boleh dijeda gitu. Oke, jadi tidak ada yang ini ya. Tidak ada ya. Tolong Bu Catherine kalau memang ada yang tulis skip saya diingatkan. Sepertinya tidak ada ya.
Tidak ada. Yang chat rata-rata bersedia sih, Bu. Oh ya, bersedia. Belum Oke ada lah yang. kalau begitu. The more the powerful ya. Udah nunggu-nunggu malah. Oke. Yuk, sebelum kita mulai, yuk teman-teman kita minum air putih dulu ya. Kalau yang tidak ada air putih di depannya, yuk ambil dulu air putih sebentar. Kita tungguin semua. Minum air putih dulu. Ya, udah minum semua. Minum dulu ya teman-teman ya. Minum dulu air putih. Tidak usah buru-buru, take your time. Kita akan tunggu. Terus satu lagi, jangan ada yang nahan pipis ya. Saya izin sebentar. Jadi kami ya silahkan ke toilet dulu, kita tunggu ya. Nggak boleh nahan. Saya barusan lari tuh ke toilet dulu sebelum dia. Ayo buruan yang mau toilet break. Saya kasih waktu 2 menit ya toilet Ya. break ya. Tuh. Ini moderatornya cukup strict loh. Dua menit. Ada Bu Fani nggak? Bu Fani ikutan nggak hari ini? Bu Fani masih berkutat dengan dokumen. Oh, oke. Nanti kalau sudah 2 menit dikabarin ya. Ya, 1 menit lagi. Hati-hati, tetap disiram. Tetap disiram ya. Kayaknya udah kembali ya. Ada lagi yang masih toilet break? Ya, Oke. udah kembali. Sudah kembali, sudah 2 menit. Ya, kalau yang belum kembali tolong tulis chat. Salah ya. Gimana nulis? Masih nge-flashing. Belum kembali. Ya barangkali belum kembali bawa handphone gitu. Bu Liping Oke. udah ada di Jakarta nih. Bu Liping udah ya? Oh, Udah ada tuh kelihatan. Tanggal 7 ya, tanggal 7 Bu Liping ya, join Bu. ya. Seru nih ada Bu Liping nih. Oke. Oke, silakan Bu Ayen. Ya, terima kasih ya teman-teman. Ya, bismillah kita mulai ya. Saya izin untuk mengakses energi teman-teman semua ya. Pertama kita akan cek apakah ada kolektif block Qi yang menghambat kesehatan kita secara optimal gitu ya, secara umum. Apakah ini tema yang cocok? Masih belum ya. Mungkin teman-teman bisa kasih masukan kesehatan apa gitu, lebih detail ya. Karena kalau umum ternyata nggak mau ya. Pencernaan. Stres, khawatir. Coba ya. Lambung. Oke. Pencernaan. Coba ya, apakah temanya pencernaan? Ya, saya ulang lagi apakah ada kolektif block Qi yang menghambat kesehatan pencernaan. Ini tema yang oke. Ya, this is the best tema ya. Isu yang paling best adalah pencernaan. Jadi kita akan cari, kita akan gali apakah ada kolektif block Qi yang menghambat kesehatan pencernaan kita, yang menghambat kinerja pencernaan kita, gitu ya. Yang menghambat pencernaan kita bekerja optimal lebih tepatnya mungkin. Ada block Qi.
Karena pencernaan ini juga berhubungan dengan keberanian menghadapi hidup. Ya, benar ya. Oke, jadi di kita semua ternyata ada kolektif block qi yang menghambat pencernaan kita bisa bekerja dengan optimal. Itu adalah stubbornness. Stubbornness itu keras kepala ya. Tapi keras kepala base-nya adalah fear, karena takut sehingga kekeh gitu. Kalau orang Sunda bilang ya, kekeh karena takut gitu, karena demi rasa aman gitu ya. Mempertahankan stubbornness ini bisa mempertahankan satu belief system, nggak mau tahu, nggak bisa dinasehatin, tidak bisa menerima ide dari orang, tidak mau berkembang juga karena takut melangkah ke depan, ya stubbornness. Nah, saya akan lihat lagi apakah ada time frame-nya, bisa dicari, yes. 5 tahun, time frame-nya 5 tahun ke belakang. 5 tahun terakhir. Jadi artinya gini, block qi stubbornness ini ada yang mungkin 3 tahun yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, mungkin 4,5 tahun yang lalu, tapi time frame-nya kita semua itu 5 tahun terakhir. Ya, the last 5 years. Time frame-nya 5 tahun terakhir. Kemudian stubbornness, block qi-nya, kita akan lihat lagi apakah ada organ tertentu yang bersarang di organnya, bisa kita cari. Oke. Teman-teman coba sekarang rasain ya. Pada saat saya bilang tentang stubbornness, sesuatu yang berhubungan dengan kekakuan. Sesuatu yang berhubungan dengan pokoknya tidak mau berkembang gitu ya. Misalnya atau takut mencoba hal baru, itu juga termasuk gitu. Stubborn, keras kepala. Apa yang teman-teman rasakan atau memori apa yang terlintas? Stubborn ini bisa teman-teman yang stubborn, kita yang mengalami stubborn, atau kita menghadapi orang yang stubborn, atau kita menjadi saksi dari satu kejadian tentang stubborn gitu. Dan ini time frame-nya 5 tahun terakhir. Lalu teman-teman perhatikan ya. Hanya perhatikan, nggak usah mikir ya, perhatiin aja. Rasa di area perut seperti apa? Waktu saya mengatakan kita ada stubborn 5 tahun terakhir. Ini lodge-nya bukan di organ tapi di area stomach area perut. Mungkin bisa dicek ya areanya apa. Rasanya apa? Ada memori yang keluar? Ada memori yang keluar, barangkali jadi ada lintasan. Apapun memori yang terlintas, terima ya. Jadi maksudnya jangan, enggak mungkin, kayaknya yang itu mah enggak gitu. Jangan usah begitu ya. Terima aja. Oke? Sekarang kita rilis ya. Apakah informasi ini cukup? Bisa kita rilis semua hari ini, saat ini. Oke. Jadi, ini akan kita lakukan ya. Saya akan mengatakan, saya sehat, saya bahagia, gitu ya. Ikuti kata-kata saya. Dan teman-teman menggunakan tangan kanan, mulai dari kening, diusap sampai ke leher. Ya, sambil mengatakan pakai tangan diusap sampai ke leher. Kemudian setelah yang terakhir, saya katakan amin. Teman-teman juga mengatakan amin. Kita tarik nafas 3 kali. Pertama, tarik nafas dari hidung. Buang perlahan-lahan lewat mulut. Dan diarahkan ke lantai.
Ambil nafas perlahan-lahan dari hidung dan buang perlahan-lahan ke lantai dari mulut ya. Seperti orang tiup lilin. Dan bayangkan waktu membuang udara dari mulut, bayangkan seperti ada uap asap abu-abu yang keluar masuk ke lantai. Pertama, ambil nafas dari hidung, buang dari mulut. Yang kedua, ambil nafas dari hidung, buang dari mulut. Yang ketiga, ambil nafas dari hidung, tahan selama mungkin yang teman-teman bisa tahan di perut, kemudian buang dalam satu kali hembusan, gitu ya. Jadi yang ke-1, kedua buangnya pelan-pelan, gitu. Yang ketiga, ya. Oke, ready? Kita akan merilis kolektif block chi stubbornness dari kita semua dengan time frame the last 5 years bersarangnya di area perut. Dan ini adalah block chi yang menghambat kinerja pencernaan kita sehingga pencernaan kita tidak bisa bekerja dengan optimal gitu. Ya. Oke, yuk. Kita rilis ya. Bismillah. Saya sehat. Saya bahagia. Saya dikasihi. Saya dicintai. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya disupport semesta. Saya aman. Saya dilindungi. Saya layak. Saya berharga. Saya aman. Saya berdaya. Saya bersyukur. Saya sukses. Saya bersuka cita. Amin. Ya. Sorry teman-teman sebelum napas. Kalau ada gelas, ada makanan, tutup. Ya. Yuk kita nafas. Sekali lagi. Sekali lagi ambil nafas yang dalam, tahan ya. Ya. Ya, rilis. Oke. Sekarang teman-teman tarik nafas lagi yang dalam, pelan-pelan sekarang ya. Perut tangannya ke atasin. Buang ya. Relax. Ya, coba teman-teman rasakan before and after perutnya. Sometimes bukan perut, sometimes mungkin di area wajah, di area mana berubah. Sometimes memori tentang sesuatu berubah. Nah, setelah melakukan block chi release ini, biasanya ada yang namanya healing process. Some of you akan merasakan jauh lebih nyaman. Tetapi bisa juga beberapa dari teman-teman merasakan lebih sensitif. Artinya ada perasaan ingin menangis, ingin marah, ingin teriak, keluarin aja. Kalau mau marah, buka kaki selebar bahu, kemudian ambil anduk dan peres ya. Anduk kering peres, terus keluarkan. Gitu. Nah, cara untuk
meminimalisir rasa tidak nyaman, minum air putih hangat, kemudian grounding. Grounding itu tanpa alas kaki di atas rumput gitu ya. Boleh juga di atas tanah, grounding. Nafas 478. Nafas 478 itu ambil nafas 4 hitungan, tahan di perut 7 hitungan, dan buang dalam 8 hitungan. Nafas, ya. Nafas sangat penting. So, beberapa orang akan mengalami healing proses yang nyaman, beberapa orang mungkin tidak nyaman, beberapa orang healing prosesnya biasa saja. Kalau saya dulu healing prosesnya, biasanya kalau saya seringnya healing proses, saya ngantuk. Sama kayak Dokter Catherine, ngantuk. Modelnya gitu. Ya. Ngantuk dan pengen makan. Jadi, tapi ada juga yang saya ada beberapa sesi saya nangis. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, sensi banget gitu, itu ada. Ya, beberapa. Dan biasanya ini bisa berlangsung sampai 2 kali 24 jam. Ya. Bersendawa ya. Jadi teman-teman jangan heran misalnya ya besok tahu-tahu temennya cuma ngomong apa sensi banget gitu, langsung yang jelek gitu. Ingat, Anda baru dirilis ya. So 2 kali 24 jam, maybe bisa saja teman-teman sedang dalam kondisi lebih sensitif. Itu hal yang biasa, jadi pakai akal sehat, ingat. Kalau sedang begitu, udah, oh ya gue memang lagi sensi. Minum air putih, grounding, nafas 478. Ya. Dalam 2 kali 24 jam. Atau kalau mau japri, tanya saya juga boleh nanti ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan tapi nggak enak gitu di tempat terbuka, nanti bisa. Tahu kan nomor saya ya? Saya ada di grup ya. Barangkali ada yang tidak tahu. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Tidak ada ya. Ya. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Kita akan lihat apakah masih ada kolektif block C terkait dengan pencernaan. Ya. Oke. Yuk minum air putih lagi teman-teman. Minum air putih lagi. Saya baca dulu nih ya. Sendawa, ngantuk. Oke, lebih mual dari sebelumnya. Ya, minum air putih hangat ya Bu Eko. Terus nafas. Bisa ditambah dengan 1 titik positif ya, 1 di kening, 1 tangan lagi bebas di perut seperti di Touch for Health, bisa digabung. Saya juga agak sendawa nih. Last bloated, oke. Mau muntah, ya. Yang mau muntah, kalau bisa muntah dikeluarin nggak apa-apa. Go ahead. Ada yang makin segar, ya beda-beda ya. Yang mau muntah, keluarin nggak apa-apa. It's release. Keluar, agak pusing, ya, bisa jadi. It's okay. Ini sebabnya kalau block C release, maksimal hanya 2. Karena cukup powerful ya. Dulu ada yang ikut block C release, dikira santai-santai aja kan, cuman gini-gini doang. Belajar sendiri sampai berapa 8 apa 12 gitu. Besoknya nggak bisa bangun. Soalnya cuman gini-gini doang katanya. Oke. But this is very powerful ya. Ya, tidak harus ya, karena ada 3 golongan, Pak Justinus ya. Ada yang healing prosesnya ekstrim, enak, ekstrim nggak enak. Ada juga yang biasa saja artinya bisa jadi karena kan kadar block C orang juga beda-beda gitu ya. Dan kondisi kesehatan kita juga berbeda. So ini akan pengaruh juga dengan healing prosesnya seperti apa. Oke, sendawa dan penglihatan tambah terang. Good.
Yuk, kita lanjut sekarang ya, teman-teman, ke tadi masalah kesehatan ya. Sekarang kita cari kolektif financial. Sehat dulu, baru financial gitu ya. Lihat lagi. Mungkin gini ya, apakah ada kolektif blockchain yang menghambat kita make more money, gitu? Karena kalau kita standarnya kayak kan standarnya bingung kan, beda-beda gitu ya. Make more money, so berapapun duit yang kalian hasilkan, make more money gitu ya. Mungkin pakai presentasi gitu. Ada usulan, biasanya kalau usulan itu, saya nggak tahu nih siapa dititipin ide inspirasi dari semesta. Make more money, how many percent? Ya, kalau yang terlintas langsung ketik ya. Saya tidak tahu dititipin ke siapa nih di antara kalian. 50%, 200%, 100%. Oke, coba saya cek ya. Make more money 200%. Teman-teman yang bisa mengakses, saya minta bantuannya. Apakah yang saya sebutkan ini adalah the best choice ya? Jadi, apakah ada kolektif blockchain yang menghambat kita semua di sini untuk make more money 200% dari yang sekarang kita hasilkan? Apakah ini sudah yang paling tepat? Atau apakah ada yang lebih tepat? Adakah yang lebih baik? Bu Selvi? Nggak ada sih, lihat saya nggak ada yang lebih baik. Udah, ini the best ya? Udah dicek. Ya, oke. Ya, 200 ya, oke. Udah 3 kali cek. Ya, good. Thank you untuk konfirmasinya. Bu Dr. Catherine, udah masuk kan? 100 juga, Bu. 200, oke? Oke. Oke, good ya. Ya, izin teman-teman ya, saya akses sekali lagi energinya. Oke, untuk yang kedua ini, maka ada blockchain yang menghambat kemampuan kita di sini semua untuk make more money 200%. Ketemunya sadness, tapi lebih dalam adalah sorrow. So how do you feel semua waktu saya menyebutkan sorrow? Sedih? Kita lihat apakah ada time frame-nya. Time frame-nya bisa dicari. Ya. Untuk yang ini time frame-nya nggak bisa dicari. Yang tadi time frame bisa dicari. Yang ini time frame-nya nggak bisa dicari ya. Ada rasa, coba ya. Area dada. Jadi area dada artinya it can be jantung, bisa paru, bisa alveoli, so area dada. Karena kita banyak sehingga kita bisa ceknya per area, bukan per organ. Tapi kalau individual biasanya saya ceknya per organ ya, dia spesifik di organ tertentu, dada. Ya, teman-teman bisa rasakan sekarang untuk kita menyebutkan sorrow. This sorrow connected with your ability to make more money. So sorrow ini
terkait dengan atau menghambat ya, lebih tepatnya menghambat kemampuan kita untuk make more money, 200%, at least 200%. Dan dia hari ini yang kita dapatkan, time frame-nya kita nggak bisa gali yang ini, tapi kita bisa dapatkan di area dada, semua kita di area dada, sama, kolektif di area dada. Nah, coba rasain apa yang terasa di dada, di daerah dadanya sekarang. Saya nangis, oke. Ya. Oke ya. Informasi ini cukup, bisa dirilis sekarang. Wah. Ya, minum air putih dulu karena belum bisa dirilis kayaknya. Minum air putih dulu, teman-teman. Ya, kolektif blockchain-nya adalah sorrow di area dada yang menghambat kemampuan kita untuk make more money at least 200% ya, dari yang sekarang. Oh, informasi ini cukup, bisa sekarang. Oke, yuk kita rilis sekarang ya. Sama seperti tadi, ikuti kata-kata saya sambil mengusap dari dahi sampai ke leher. Dan setelah amin, setelah amin, ambil nafas 3 kali. Nafas pertama pelan, nafas kedua pelan, nafas ketiga tahan dan hembuskan sekaligus gitu ya. Oke, yuk kita mulai ya. Bismillah. Kolektif blockchain sorrow. Saya sehat. Saya bahagia. Saya dicintai. Saya dikasihi. Saya disayangi. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya disupport semesta. Saya berharga. Saya berdaya. Saya layak. Saya bersyukur. Saya cerdas. Saya bijaksana. Saya disupport semesta. Saya aman. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya beruntung. Saya bernasib baik. Saya bersuka cita. Saya sukses. Amin. Ya, kita nafas. Sekali lagi. Sekali lagi. Tarik nafas yang dalam, tahan. Ya, pakai blockchain. Sorrow. Oke. Good.
Alhamdulillah. Lihat lagi. Minum dulu teman-teman. Kalau bisa tangannya juga direnggangkan sebentar ya. Stretching. Wow. Stretching, kemudian minum. Ada yang mau sharing, teman-teman, pengalaman barusan kita healing bersama? Apa yang dirasa? It's okay. Ada yang mungkin tambah ini, ada yang lebih enak. Tangan kanan merinding, nggak turun-turun bulunya. Kemungkinan ibu ada inherited. Kemungkinan. Walaupun nggak pasti ya, karena kita, tapi mungkin ya. Saya tadi merasa Ya, waktu Bu. minta untuk fokus ke dada, kenapa kok tenggorokanku yang tiba-tiba terasa sakit banget. Ya, sekarang apa yang dirasa Bu Likis? Lebih sakit? Sekarang sudah hilang. Cuma pas aku fokus ke dada lagi, tenggorokanku yang di sini terasa Kayak tercekat ya rasanya ya? kecekik gitu. Iya, karena itu Tapi kesedihan sekarang tidak sudah bisa hilang lagi. terungkapkan. Iya. Kesedihan yang mau dikeluarin, nggak bisa keluar. Karena satu dan lain hal mungkin ya. Biasanya kan mungkin tidak semua kesedihan kan kita bisa ungkapkan. Nah, kesedihan lain yang kalau sampai nangis di dalam itu biasanya nanti larinya ke sinus. Cry inside. Mendingan tapi Bu Likis ya. Oh, setelah rilis tadi hilang sudah. Sekarang saya pegang-pegang gini, enggak. Cuma pas fokus ke dada baru sakit. Terus saya lepas lagi, saya coba lagi fokus dada lagi, sakit lagi. Sekarang? Sekarang enggak, sudah hilang. Alhamdulillah. Oke. Makasih Bu Likis. Sama-sama. Teman-teman ada lagi yang lain yang mau sharing, barangkali berkenan sharing? Ini ada yang bahu bergetar, dada rasa penuh. Ini yang tadi ya, lebih enteng, sakit pala berkurang, dada masih sakit ya. Minum air putih ya Mbak Anis ya, terus grounding, nafas 478. Agak pusing di dada kepala kiri. Nah, kalau yang masih sakit nanti bisa kayak gini ya. Tangan mana aja bebas, satu taruh di dada, di kening, satu lagi taruh di area yang tidak nyaman, nafas ya. Agak sesak nafas. Kayak ada gas pedas yang mau buncah ya. Ngawang ngambang hampir ngantuk. Setelah kejadian pertama kok saya merasa ada yang ngeliatin saya dari arah kamar saya. Ya, you become more sensitive. It's okay, nggak apa-apa. Semoga semua makhluk berbahagia aja ya. Berasa rilis tadinya tenggorokan sekarang sesak. Ya, merinding terus ya. It's okay. Ada beberapa orang yang cukup sensitif karena merilis blockchain ini kadang-kadang juga bukan hanya kita yang mau ikut yang mau dirilis kan bisa sekalian juga karena saya mengakses semua yang ada di sini, include backgroundnya semuanya yang ada di situ yang nggak tahu dah. Ya, nggak apa-apa ya, amal baik ya. Amal Karena baik yang punya dan blockchain yang itu bukan hanya yang di sini. Bu Catherine. Oke, ya, rilis rame-rame, iya. Semoga semua makhluk berbahagia. Dah, gitu aja ya, nggak usah dipusingin ya, semua makhluk Allah. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada lagi yang mau sharing barangkali? Senang loh sharing-sharing gini ya. Saya mau tanya aja deh. Ya, Ini bisa dilakukan cukup sekali aja atau ada peristiwa apa tertentu yang kita harus melakukan rilis ini? Oke, sebenarnya yang namanya kita nih tiap orang ada sebenarnya klaster terbesar blockchain.
Klaster terbesar blok C itu dia menjadi seperti sangkar energetik di jantung kita. Nah, ini yang biasanya ada beberapa teman-teman yang secara private melakukan dengan saya untuk dirilis. Tapi ini memang harus individual ya. Namanya energetic cage. Nah, energetic cage inilah yang hari ini menjadi salah satu sebab ada pertentangan antar keluarga, antar individu, antar keluarga, antar suku, antar ras, antar golongan, antar bangsa gitu ya. Karena itu ada energetic cage, itu namanya sangkar energi. Nah, yang kita rilis hari ini adalah blok C yang terkait dengan isu tertentu, gitu ya, dengan isu tertentu. Nah, tentu kalau nanti misalnya ada yang dirasa saya ini sebenarnya sakjane gitu, kalau orang Jawa bilang sakjane ini rasanya saya seharusnya tuh lebih segini gitu hidup saya dalam segala aspek ya. Tapi kok ya begini-begini, padahal saya pikirannya sudah baik gitu ya, programnya sudah bagus gitu. Tapi kok kayaknya ada sesuatu yang tidak maksimal gitu. Nah, itu biasanya karena blok C sih. Biasanya nanti pada saat itulah kita perlu menggali apa yang perlu dirilis lagi gitu, Bu Likis. Memang kita harus cari dulu. Jadi kita nggak bisa bilang, tapi kalau ada kejadian apa kita rilis, enggak. Karena banyak sekali kejadian masa lalu, bahkan dari inherited kita, ya nanti biasanya itu semesta itu memberitahukan kita untuk merilis tuh ada kejadiannya itu. Nah, kita harus pandai membaca siratan. Kok begini-begini nih, ada apa nih? Apa yang harus saya lakukan untuk membereskan ini gitu. Jadi belajar peka juga ya. Ya, harus belajar peka, tapi sebenarnya ada juga yang ya udah saya dirilis aja dulu semua. Klaster terbesarnya dibersihin aja supaya gampang gitu. Tinggal kroni-kroninya yang kecil-kecil itu per event gitu kan. Yang besarnya dirilis dulu gitu. Oke. Makasih Bu Likis. Ya, nanti kalau masih ada yang mungkin penasaran ya bisa nanti nanya ya. Siap. Adik saya ikut rilis blok C terakhir, jantungnya merasa sakit. Taruh di sini, taruh di dada, terus biasanya akan keluar memori-memori yang memicu itu. Kalau yang jantungnya sakit, saya sarankan memang energetic cage, karena itu benar-benar jantung dibungkus oleh energi yang membungkus jantung. Dan energetic cage ini juga, walaupun jarang, tapi ada kejadian memang dia bisa, karena kalau dilihat secara medis tidak ada, nggak ada itu hambatan apa itu nggak ada. Tetapi kalau dicek dengan secara energi dia ada, dan itu menekan ke jantung. Itu energetic cage. Ya, dan beberapa kasus kalau dari guru saya mengatakan itu juga salah satu kontributor serangan jantung. Bisa memicu serangan jantung. Tetapi kalau sakit sekarang jangan diasumsikan dulu yang aneh-aneh, bisa aja tubuhnya bereaksi karena jantung itu kan terkoneksi dengan rasa sedih ya. Dan tadi yang kita rilis adalah sorrow, sedih. Bisa saking sedihnya itu keluar, memori itu keluar. So keluarkan. Kalau bisa nangis-nangis, kalau mau marah-marah, mau teriak-teriak, mau apapun yang mau dilakukan untuk rasanya mau itu nggak apa-apa, lakukan. Tapi dengan akal sehat tentunya ya. Iya. Ada memori-memori tertentu. Kalau perlu misalnya ambil bolpen, tulis-tulis, coret-coret, boleh ya gitu boleh. Intinya adalah dalam 2x24 jam, ada beberapa di antara teman-teman mungkin yang cukup ekstrim. Nah, cara untuk meminimalisir hal ini adalah dengan minum air putih yang cukup, kemudian juga nafas 478, ini sangat membantu ya, nafas 478, dan grounding, ini 3 ya. Yang pengen nangis, keluarin. Kalau perlu di-amplify, rasa sedihnya tuh di-amplify ya. Apa namanya, dilebay-lebayin bahasanya gitu ya. Keluarin. Ya, keluarkan. Karena ini sesuatu yang sampah tuh harus dibuang. Jangan disimpan ya. Berlian disimpan. The good memory you keep it. Ya. Sampah buang. Taunya sampah itu udah terbuang dari mana pada saat Anda mengingat memori yang, karena memori bisa dibuang ya. Mengingat memori yang tidak enak tapi netral. Itu artinya udah nggak jadi blok C, sudah netral.
Oke, teknik groundingnya sebentar. Thank you, Bu Anis. Apa ya ini? Teknik groundingnya bagaimana? Oh, groundingnya biasa aja. Kaki telanjang di atas tanah, boleh di atas rumput, boleh. Kalau rumahnya apartemen, peluk pohon. Cari yang ada pohon di wilayah itu. Pohon semakin besar semakin bagus ya. Grounding itu juga bisa. Peluk pohon. Jawab. Ada lagi yang belum terjawab pertanyaan di chat? Apakah rilis emosi bisa juga lewat mimpi? Yes. Sorry nggak dengar. Apa putus-putus? Apa Bu Likis? Kalau grounding misalkan di lantai tanah gitu. Sebaiknya Maksudku, tidak di atas keramik apa tehel ya. Tanah, beneran tanah. Jadi Tanah. harus keluar jalan gitu maksudnya. Ya, bukan Ya. aspal juga ya, tanah, rumput. Pantai, boleh. Pantai, rumput. Nah, mana harus ke pohon aja taman. besar, pohon. Kalau nggak ada peluk pohon. Bu Ayan mau nanya. Dan sorry sebentar Bu Adel, sebentar aja. Sama berjemur ya, besok berjemur. 15 menit aja, itu bagus. Itu salah satu untuk meminimalisir. Oke, Bu Adel. Bu Ayan mau nanya, misalnya sudah dilepas blockchain-nya gitu ya. Terus bisa nggak suatu hari kita nangis lagi untuk hal yang sama itu? Bisa jadi, karena bisa jadi peristiwa itu ada beberapa blockchain di peristiwa itu. Bisa jadi. Tetap bisa nangis lagi ya? Bisa, tapi itu blockchain yang lain. Misalnya nih contohnya, saya kan pengen melepaskan tentang orang tua saya, kepergian orang tua saya. Sometimes netral, tapi kadang-kadang muncul lagi gitu loh. Ya, Misalnya karena blockchain-nya berarti nggak satu Bu Adel. Kasus itu blockchain-nya nggak satu. Kasus itu blockchain-nya nggak satu. Jadi misalnya gini, kita cerita kasus apa ya? Kasus waktu kecil misalnya. Waktu kecil di satu hari pernah ditinggal mamahnya selama 1 hari penuh gitu. Waktu usia 5 tahun misalnya, mamahnya pergi seharian. Bisa jadi anak ini karena mungkin badannya sedang kurang sehat, dia kan punya berbagai macam emosi itu dalam hari itu tentang mamahnya pergi. Di hari yang sama dia bisa merasa sedih, ya sedih, tidak berdaya atau tidak berharga karena merasa kok ibunya nyuakin dia. Kemudian dia juga ada rasa takut, unworthy, merasa tidak diperlakukan layak, dicuekin, bisa sama. Jadi tidak berdaya, bisa juga unworthy dan worthless ya dalam waktu yang bersamaan, ada 2 blockchain. Kemudian bisa juga dia anxiety, nggak tahu mau ngapain gitu. Confusion. Jadi bisa aja di satu peristiwa punya 3 blockchain, 4 blockchain. Sangat mungkin. Dan setelah kita rilis, kok saya masih nangis ya? Because it's another blockchain. Tapi blockchain yang sudah dirilis tidak akan balik, forever gone. Jadi kalau kita masih menangis dengan satu peristiwa itu atau masih tidak netral dengan satu peristiwa, artinya masih ada blockchain terkait dengan peristiwa itu. Gitu Bu Adel. Oke. Kalau misalnya pribadi itu selesai dalam 1 hari itu, dalam 1 kali konsultasi itu, atau harus berkali-kali? Biasanya kalau yang private itu sampai 2-3 bulan Bu Adel baru clear semua. Bukan clear semua, tapi lebih ke major clusternya clear gitu. Cluster terbesarnya clear, selesai. Karena itu yang paling menghambatnya udah beres gitu. Makasih Bu Ayan. Sama-sama Bu Adel. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh tadi Bu Adel, sorry. Ada yang 2-3 bulan, ada juga yang lihat kalau per kasus ya tidak sampai lama begitu. Tapi kalau itu yang the whole life,
Yang kita mau beresin semuanya, yaitu beberapa bulan. Tapi kalau misalnya, saya cuma yang beberapa, ya itu bisa beberapa kali pertemuan. Depends on, itu sangat depends on banget ya. Oke, thank you. Oke, ya.